Di kitab-kitab tafsir itu banyak dijelaskan kalau Al-Quran itu sekian banyak ayat atau sekian banyak juz, itu bisa kandungannya itu diwakili surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu menjadi sepertiga dari bagian Al-Quran, ya. Sehingga kalau dibaca 3 kali, ya, suratul Al-Ikhlas itu berarti sama seperti telah menghatamkan Al-Quran, ya. Saking hebatnya surat Al-Ikhlas itu. Sehingga kalau di majelis-majelis tahlil dzikir itu ya, biasanya khusus Qul huwallahu ahad itu dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini biasanya dibaca 3 kali karena nilainya sama seperti menghatamkan Al-Qur'an. Nah, bagi orang-orang yang mungkin malas membaca Al-Qur'an, ya Al-Ikhlas mawon dikata-katain ya. Bolak-balik bisa menghatamkan Al-Qur'an. Nah, kalau difahami secara mendalam betapa dalam surat Al-Ikhlas itu diajarkan kepada kita beribadah kepada Allah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicampuri oleh unsur-unsur ibadah kepada yang lain. Balik kepada surat An-Nisa tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau beribadah kepada Allah jangan dicampuri unsur peribadatan kepada sesembahan yang lain. Allah lah satu-satunya zat yang harus disembah. Allah lah yang menjadi tempat bergantung kepada kita sekalian. Sehingga makna Al-Ikhlas itu sebagian menyatakan adalah beribadah kepada Allah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diibaratkan emas, dia seperti emas 24 karat, ya. Tidak ada campurannya dengan perak, misalnya begitu. Kalau diibaratkan dengan air, maka disebut dengan ma'un khalis. Ma itu artinya air, khalis itu yang jernih, putih, jernih, tidak ada campuran dengan yang lain. Jadi ikhlas itu berarti secara umum dapat dikatakan ialah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersih hati nurani kita, tidak ada unsur-unsur yang lain. Tadi syirik. Yang kedua itu yang harus betul-betul hati ialah harus bebas dari noda riya. Ada ulama yang menyatakan syirik itu syirik yang besar, sedangkan riya itu bagian dari syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Nah, supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul dikatakan ikhlas, berarti harus bebas dari noda syirik besar maupun syirik kecil. Sudah siang Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, kita akhiri, nanti bisa diperdalam lebih lanjut. Ikhlas itu kemudian dibagi menjadi 3, dilihat dari pelakunya. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Namanya ikhlas abidin. Dia ikhlas beribadah kepada Allah meskipun ada motifnya supaya mendapatkan balasan pahala dan surga dari Allah dan dibebaskan dari siksa api neraka. Saya kira kita semua bisa masuk kategori ini. Namanya ikhlas abidin. Yang kedua adalah ikhlas muhibbin. Jadi beribadahnya kepada Allah itu tidak ada pamrih untuk mendapatkan pahala dan surga bebas dari siksa api neraka, tetapi atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah secara tulus dan berharap Allah juga mencintai kita secara baik atau secara sempurna. Nah, yang kedua ini mungkin kita juga bisa masuk ke situ, tapi ini harus betul-betul dilatih ya.
dilatih dengan sebaik-baiknya. Sebab kadang-kadang motif ibadah kita itu bukan karena cinta kepada Allah, tetapi karena kepentingan tertentu. Yang terakhir adalah ikhlas arifin. Ikhlasnya orang-orang yang telah ma'rifat, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, sehingga ibadahnya betapa begitu hebatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa kita mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada makhluk. Ihsan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita lakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Kalau ataupun ada pamrihnya masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi bekal utama bagi kita dalam menjalani hidup ini, hidup yang sementara sampai hidup yang kekal besok di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf